Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Widiawati, NIM 25210104095. Saya akan menjelaskan kembali tentang dinasti Safaria di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsmani di Turki, yang diampu Ibu dosen Ibu Asmi Faikotun Hikmah, SPDI MPD. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa setelah masa kejayaan Khalifah klasik muncul kembali kekuatan-kekuatan besar Islam yang berperan penting dalam perkembangan politik, budaya, dan peradaban dunia. Pada periode ini dikenal adanya 3 kerajaan besar Islam, yaitu dinasti Safari di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsmani di Turki. Ketiga dinasti ini menjadi simbol kebangkitan kembali kekuatan Islam di berbagai wilayah dengan karakteristik dan kontribusi yang berbeda-beda. Dinasti Safari berperan penting dalam membangun identitas keagamaan di Persia, khususnya dengan menjadikan Syiah sebagai dasar negara. Sementara itu, dinasti Mughal di India dikenal dengan kemajuan di bidang seni, arsitektur, serta upaya toleransi antaragama dalam masyarakat yang beragama. Di sisi lain, dinasti Utsmaniyah merupakan kekuatan terbesar yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke 3 benua serta menjadi pusat kekhalifahan Islam dan waktu yang cukup lama. Keberadaan ketiga dinasti ini tidak hanya menunjukkan kejayaan politik tetapi juga perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, ekonomi, dan sistem pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketiga mengalami kemunduran sebagai faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari masa 3 kerajaan besar ini agar dapat memahami bagaimana peran mereka dalam membangun peradaban Islam, serta mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kemunduran dengan konteks sejarah Islam dan keseluruhan. Latar belakang berdirinya dinasti Safari di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Safari di Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safari di Persia baru berdiri 1503 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safari di Persia berkuasa antara tahun 1520 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safari merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya, kerajaan Safari berasal dari sebuah gerakan terekat yang berada di Ardabil, yang merupakan sebuah kota yang di Azerbaijan. Terikat ini dikenal dengan sebutan Terikat Safari yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din. Didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan kerajaan Utsmani. Namun, nama Safari diambil dari nama pendirinya, Syafi ad-Din, dan nama Safari itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan Ismail secara resmi menjadi pendiri kerajaan Safari di Persia. Dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudahnya berdiri kerajaan Safari. Jadi, di antara 3 kerajaan besar Islam, kerajaan ini yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan ini Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dan dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Pada masa Muawiyah terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India. Atas izin Khalifah Al-Walid, ia mengirimkan Muhammad ibnu Qasim, usianya 17 tahun,
untuk memimpin pasukan dalam waktu 4 tahun lebih. Sind dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai. Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintah dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik. Setelah itu, ada 9 orang gubernur tetap berkuasa di wilayah itu sampai datangnya dinasti Ghazni. Pada tahun 1206 Masehi berdiri Kesultanan Delhi, yaitu meliputi dinasti Maklum. Dinasti Utsmani di Turki. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1281 di Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Al-Taghlib. Wilayah kekuasaan meliputi Asia Kecil yang daerah Thrace 1354, kemudian menguasai Selat Dardanes 1361, Casablanca 1389, lalu kemudian menaklukkan kerajaan Romawi 1453. Tiga kata Utsmani diambil dari nama kakek mereka yang pertama dari pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Atrogi bin Sulaiman Shah dari suku Quraisy, salah satu cabang dari keturunan Oghuz Turki. Sulaiman Shah dengan 1000 pengikutnya mengembara ke Anatolia disinggah di Azerbaijan. Namun, sebelum sampai ke tujuan, dia meninggal dunia. Kedudukan digantikan oleh putranya, yaitu Ertogil, untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan tujuan semula. Sesampai di Anatolia, mereka diterima oleh penguasa Saljuk, Sultan Alauddin, yang sedang berperang melawan kerajaan Bizaitun. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapatkan kemenangan. Atas jasa baiknya itu, Sultan Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang membatasi dengan Bizaitun. Sejak saat itu, mereka terus membina wilayah barunya yang memilih kota Shud sebagai ibu kota. Selain itu, Sultan Alauddin pun memberikan wewenang kepada mereka untuk memperluas wilayah dengan mengadakan ekspansi. Kesimpulannya, dinasti Safavid di Persia, dinasti Mughal di India, dan dinasti Utsmani di Turki merupakan 3 kerajaan besar Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam pada masa pertengahan. Ketiga dinasti ini muncul setelah melemahkan kekhalifaan Islam klasik dan berhasil membangun kekuatan politik, ekonomi, budaya, serta keagamaan di wilayah kekuasaannya masing-masing. Dinasti Safavid dikenal sebagai kerajaan yang menjadikan Syiah sebagai dasar negara serta berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur di Persia. Dinasti Mughal di India mencapai kemajuan besar dalam bidang pemerintahan, seni, dan budaya, terutama melalui kebijakan toleransi antaragama yang diterapkan oleh Sultan Akbar serta peninggalan arsitektur megah seperti Taj Mahal. Sementara itu, dinasti Utsmaniyah menjadi kerajaan Islam terbesar dan paling lama bertahan dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas hingga mencakup 3 benua, serta berhasil menjadikan Islam sebagai kekuatan penting di kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.